Salam God Lovers. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Puji nama Tuhan, muliakan namanya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom God's Lovers sekalian, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program WFH, Words from Heaven. Hari ini kita akan belajar salah satu nilai yang penting di dalam membangun sebuah komunitas yang berdampak. Sudah sekian banyak pengajaran yang telah kita dapatkan, dan di bagian akhir mengenai komunitas yang berdampak ini, poin yang akan saya bagikan adalah bicara tentang komunitas yang bergerak inklusif. Tentunya inklusif ini adalah lawan dari eksklusif ya. Eksklusif itu kan artinya kita menutup diri hanya untuk kalangan kita saja. Namun inklusif itu artinya kita membuka diri, memberi ruang bagi orang-orang lain yang berbeda dengan kita untuk bisa berinteraksi dengan kita. Nah, makanya komunitas yang berdampak itu kan adalah komunitas yang bersaksi ya saudara ya, yang menceritakan Kristus kepada dunia ini. Namun pertanyaannya, bagaimana komunitas yang berdampak itu bisa bersaksi, bisa mencerminkan kasih Kristus kepada dunia kalau komunitas tersebut endingnya eksklusif saudara, menutup diri. Nah, makanya poin ini penting bicara tentang bergerak inklusif. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama dan kedua saudara ya. Di situ dikatakan ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan ini berasal dari bahasa Yunaninya itu Philadelphia saudara. Itu artinya kasih yang dibangun di antara sesama saudara seiman, orang percaya. Nah, inilah yang disebut sebagai komunitas Kristen ya saudara. Komunitas yang terdiri dari orang-orang yang percaya dan ada kasih persaudaraan yang terpelihara di dalamnya. Namun ayatnya tidak berhenti sampai ayat yang pertama saudara. Ayat yang kedua di sana dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, yang menarik, bahasa Inggris dari jangan lupa memberi tumpangan kepada orang ini berasal dari bahasa Inggrisnya tuh don't forget to give hospitality for the strangers.
Jangan lupa untuk memberikan keramah tamahan kepada orang yang asing, orang yang berbeda dengan kita. Kalau bahasa Yunaninya itu philoxenia. Philos itu kasih, cinta, xenia itu terhadap yang asing. Nah, lawan dari philoxenia itu namanya xenofobia, saudara. Fobia terhadap yang asing dan berbeda. Jadi kalau ngelihat yang berbeda latar belakang dengan kita langsung bangun tembok, kita langsung menaruh curiga. Bahkan kadang, kita ngutip ayat, saudara. Kita katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu jadikan pembenaran untuk komunitas Kristen menjadi eksklusif. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kamu itu garam dunia. Garam itu dibutuhkan bukan di tempat yang asin, saudara. Ya, kalau garam ketemu garam dikumpulin jadinya gudang garam, saudara, ya, darah tinggi. Tapi kalau garam itu sejatinya diperlengkapi, diberi rasa untuk dia berdampak di luar, saudara. Di tempat-tempat yang tawar. Begitupun dengan terang. Terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Bukan di tempat-tempat yang sudah terang. Maka dari itu kekristenan nggak boleh jadi eksklusif. Dia harus inklusif, membuka dirinya terhadap yang berbeda dengan kita. Amin, saudara. Saya tahu memang ada konsekuensi, ada resiko ketika kita mulai membuka diri terhadap yang lain. Tapi bukankah dari poin yang pertama sampai yang terakhir ini kita belajar bagaimana diperlengkapi di dalam sebuah komunitas Kristen. Endingnya adalah bagaimana kita berdampak keluar, saudara. Nggak cuma berakhir di gereja atau di komunitas Kristen. Ingat, firman Tuhan katakan kamulah garam dunia. Bukan garam gereja, saudara, ya. Jadi kita diutus untuk berdampak di luar. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita mau bersaksi terhadap mereka yang berbeda iman dengan kita? Yang which is itu dibutuhkan sikap inklusif. Bagaimana kita mau bersaksi dengan yang berbeda iman? Apabila dengan yang berbeda, mulai dari apa? Sama-sama Kristen tapi beda suku misalkan. Kita menaruh curiga. Kita mengeksklusifkan diri. Atau mungkin berbeda latar belakang sosial. Ya kan? Merasa diri lebih kaya, lalu memandang rendah yang kurang kaya. Atau bisa jadi perbedaan secara denominasi gereja, saudara. Sesama tubuh Kristus, beda doktrin, beda liturgi, lalu kita mulai menaruh curiga dan menutup diri. Akhirnya yang terjadi, dunia tidak bisa melihat Kristus yang sejati. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa bersatu. Padahal doa Tuhan Yesus kan berkata bahwa biarlah tubuhku ini bersatu sehingga dunia bisa melihat bahwa aku ini Tuhan berasal dari Bapa. Amin, saudara. So ayo teladani Tuhan Yesus di dalam segala hal. Buka diri terhadap yang lain. Seperti Yesus tidak hanya bergaul dengan ke-12 muridnya, dengan orang-orang yang dicap saleh, orang-orang yang dicap suci, tapi justru Yesus mau membuka dirinya terhadap mereka yang berbeda, bahkan terhadap orang-orang yang dicap sebagai pemungut cukai dan orang berdosa. Saya percaya dari komunitas yang inklusif, di situ akan jadi komunitas yang powerful, komunitas yang berdampak, yang menjangkau generasi lebih lagi. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang kami terima pada kesempatan kali ini. Kami percaya ya Tuhan, ketika umat-Mu, ketika anak-anak-Mu dipanggil untuk menjadi saksi di luar gereja, maka sikap yang perlu kami bangun adalah bergerak inklusif. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terlalu eksklusif, menjadikan kekristenan ini hanya untuk kalangan sendiri. Kami mau mulai membuka diri kami mulai mau menjadi sahabat bagi orang-orang yang tertolak di tengah dunia ini. Sehingga pada akhirnya mereka bisa melihat kasih dan penerimaan Kristus yang berbeda dari dunia. Dan kami percaya banyak jiwa akan dimenangkan, tuaian di akhir zaman akan kami menangkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Dan apabila God's lovers sekalian merasa diberkati, share link YouTube ini kepada saudara, kerabat, teman-teman sekalian. Dan saya percaya setiap kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Sampai ketemu lain waktu, Tuhan Yesus memberkati.